Salam Media Sriwijaya. Rapat terkait pembangunan lift di Jembatan Ampera di ruang rapat Banwas DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Rapat tersebut dihadiri Ketua DPRD Provinsi Sumsel, pimpinan Komisi 4 DPRD Provinsi Sumsel, dari Satker BBPJN Sumsel, Kadisbudpar Provinsi Sumatera Selatan, tim ahli cagar budaya, TACB, Kota Palembang, tim ahli cagar budaya, TACB, Provinsi Sumsel, budayawan dan Masyarakat Sejarawan Indonesia, MSI. Sejumlah budayawan dan sejarawan di Sumsel mengancam akan memidanakan Satuan Kerja, Satker, BBPJN Sumatera Selatan, Sumsel, apabila masih memaksakan pengerjaan pembangunan lift di jembatan. Penegasan tersebut disampaikan Ketua Masyarakat Sejarawan Kota Palembang Dedi Irwanto di sela-sela rapat antara DPRD Sumsel, tim BBPJN serta tim cagar budaya, sejarawan di ruang Banmus DPRD Sumsel, Rabu, tanggal 30 November tahun 2022. Rapat membahas pembangunan lift jembatan Ampera Palembang. Banyak menuai protes dan bantahan dari sejarawan, tim cagar budaya dan budayawan yang hadir dalam rapat tersebut. Kita akan pidanakan jika hal ini tak dihentikan, karena itu bukan rehabilitasi, perbaikan atau konservasi, tetapi buat baru yang merusak keaslian Ampera yang merupakan cagar budaya, katanya. Seraya aturan ini sesuai pasal 81 Undang-Undang Nomor 11/2010 tentang cagar budaya dengan ancamannya 5 tahun penjara, jika ASN ditambah 1 tahun lagi. Ia sendiri membantah pernyataan pihak BBPJN Sumsel jika di tiang penyangga jembatan Ampera itu sudah ada lift untuk barang atau manusia selama ini, tetapi katrol, bandul, agar jembatan naik. Tapi sejak tahun 1970-an bandul itu tidak dinaikkan turunkan lagi, itu sengaja dimatikan karena sudah lama macet. Jadi kita lihat dulu, kalau tidak melibatkan ahli cagar budaya, sejarawan dan budayawan di Kota Palembang dan meneruskannya, apalagi benar merusak cagar budaya kita memposisikannya, tegas Dedi. Sementara dalam rapat tersebut, pihak BBPJN menyatakan jika jembatan Ampera mulai pembangunan tahun-tahun 1962 sampai tahun 1965, ternyata sudah memiliki lift. Tim BBPJN yang dimotori Riandra, menjelaskan pihaknya akan melakukan koordinasi baik dengan pemerintah maupun dengan sejarawan, budayawan dan DPRD Sumatera Selatan. Dia juga menjelaskan selama ini BBPJN terus mengerjakan perbaikan dan perawatan jembatan Ampera. Mengenai koordinasi, Riandra menjelaskan Ampera sebagai cagar budaya pun mereka tidak tahu sama sekali. Dia juga mengatakan bahkan pada tahun 1992 yang lalu pihaknya melakukan perbaikan. Sebelumnya di hadapan anggota DPRD Komisi 4, pihaknya juga mengatakan pihak BBPJN sendiri sebelumnya sudah memasukkan surat ke gubernur. Mengenai kelayakan lift untuk jembatan Ampera juga sudah disampaikan. Pihaknya juga memiliki Komisi Keselamatan Terowongan Jalan dan Jembatan, yang sudah melakukan kajian. Khusus di Sumsel ada 6 jembatan yang dipantau oleh BBPJN. Antara lain, Jembatan Ampera, Musi 4, Musi 2, Jembatan Ogan, Jembatan Teluk Baru, di mana rata-rata umur jembatan sudah di atas 50 tahun. Sementara itu, Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Sumsel, Holga, meminta agar ada koordinasi antara BBPJN dengan DPRD Provinsi Sumsel dan institusi lainnya termasuk pemerhati sejarah, budayawan serta tim cagar budaya. Seperti dikemukakan Ketua Tim Cagar Budaya Sumsel Aufa Syahrizal, di mana pihaknya tidak akan memindahkan seonggok batu bila mana bernilai sejarah. Apalagi, untuk merubah bentuk ataupun memasang lift di jembatan Ampera, kalaupun untuk menara pandang, bisa dibuat di tempat lain, misalkan restoran ataupun apapun nantinya, asalkan tempatnya representatif, kata dia. Aufa juga menyebut pihaknya banyak mendapat masukan dan
mendengar semua tadi kan, ya sikap kami tetap membuka aspirasi masyarakat yang disampaikan ke kita tampung. Kemudian inilah hari ini merupakan sudah bertemu semua, dipanggil semua dan adik-adik sekalian kan diundang semua, dan kami juga mengucapkan ribuan terima kasih atas Polda sudah pernah tahu belum bahwa Ampera ini akan dibangun lift? Apa sudah pernah mendengar sosialisasi dari Kementerian PUPR ini, khususnya BBWJN ini, Bu? Makanya tadi kan sudah Ibu Ketua juga ke BPP bahwa untuk koordinasi dan ternyata berwawancara Izin nggak wawancara? Prinsip kita Ya. tidak menghalangi dengan cagar budaya. Seharusnya mereka minta dulu pendapat atau koordinasi dengan tim ahli cagar budaya. Sejauh ini sudah ada belum Pak koordinasi dengan? Aku bilang baru pertama kali kami diundang untuk rapat ini. Berarti belum ada kan? Belum ada koordinasinya, Pak ya? Belum ada koordinasi. Jadi pelanggaran ini undang-undang apa saja yang dilanggar? Ya, Anda boleh buka di Google Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, Undang-Undang Cagar Budaya. Cagar budaya. Pak, tadi disebutkan ada melanggar undang-undang itu. Pak. Iya, Dan kalau dibuka pidana, Pak. Iya. Nanti kalau Itu sampai satu berlanjut, maka dari itu kita kan masih punya waktu. Pak, solusi yang ditawarkan apa ini, Pak? Solusinya kami sudah menawarkan, beri kami kesempatan untuk mengkaji. Minta mengkaji ulang adanya Pak. Iya, nanti tim ahli cagar budaya memberikan kajian. Nah, kalau memang itu sepanjang artinya tidak merusak konstruksi, tidak anu segala macam, ya monggo, pembangunan bagus kan. Apalagi dia ingin menjadikan memberikan kemudahan bagi pekerja, mungkin nak melakukan perawatan, ya bagus, tujuannya bagus gitu kan. tadi disampaikan masih akan tetap